Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, amin. Dalam kesempatan hari ini saya akan sedikit berbicara tentang moderasi beragama, yang mana berangkat dari fakta bahwa kita hidup di Indonesia yang berisikan berbagai suku, bangsa, dan agama tentunya, yang mana dari keberagaman tersebut seringkali muncul beberapa gesekan-gesekan terutama dalam bidang keagamaan. Jadi moderasi beragama muncul untuk menangani hal-hal semacam ini. Untuk pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita pahami dulu apa sih moderasi beragama itu. Jadi secara bahasa, moderasi berasal dari kata Latin yaitu moderatio, yang berarti tidak berlebih-lebihan. Begitupun dalam tidak jauh berbeda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti menghindari berlebih-lebihan, juga tidak terlalu kekurangan gitu. Jadi tidak ekstrim dalam kelebihan, juga tidak ekstrim dalam kekurangan, bersifat tengah-tengah. Dan dalam istilah Islam juga dikenal dengan kata tawasud, yaitu juga berarti tidak ekstrim dalam setiap hal. Jadi tidak ekstrim condong ke kanan, juga condong ke kiri, dan mereka bersikap tengah-tengah. Dan kata moderasi jika disandingkan dengan beragama, jadi beragama itu kan bagaimana cara kita beragama. Jadi moderasi beragama adalah bagaimana cara kita beragama secara moderat, yaitu dengan secara adil, tidak condong ke kanan juga tidak condong ke kiri, tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri. Muncul lagi mungkin pertanyaan, ekstrem kanan itu seperti apa, ekstrem kiri yang seperti apa. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, untuk sebuah catatan, jadi moderasi agama sebenarnya tidak hanya ditunjukkan dalam Islam. Jadi setiap agama dituntut untuk bersikap moderat. Namun dalam video ini, karena saya beragama Islam, saya sedikit condong membahas dalam sudut pandang Islam seperti itu. Oke, lanjut dengan pembahasan, yaitu ekstrem kanan. Ekstrem kanan adalah mereka yang beragama cenderung kaku dan tidak menerima perbedaan. Mereka menganggap bahwasanya yang berbeda dengan mereka itu salah. Bahkan jika dalam konteks Islam, mereka sering mengkafir-kafirkan seperti itu. Bahkan mereka tidak hanya mereka yang berbeda agama, jadi satu agama pun dikafir-kafirkan apabila tidak sama dengan mereka. Contoh dalam beberapa sudut pandang ibadah seperti itu, seperti kegiatan-kegiatan ibadah yang mereka anggap bid'ah itu seringkali dianggap salah dengan mereka dan dikafir-kafirkan. Dan seagama pun mereka bertindak demikian, apalagi dengan mereka yang berbeda agama seperti itu. Seperti contoh mungkin di Indonesia beberapa waktu lalu di suatu daerah ada beberapa anak yang sampai menyerang pemakaman yang berbeda dengan mereka. Itu sebuah ajaran kepada anak-anak untuk tidak mengenal toleransi, padahal di Indonesia itu beragam. Jadi hal demikian itu sangat tidak bisa dibenarkan. Ekstremis-ekstremis semacam ini tidak bisa dibenarkan. Maka itu moderasi beragama sangat dibutuhkan dalam menangani hal-hal sedemikian. Tingkat paling serius dari ekstremis kanan ini biasanya muncul terorisme. Jadi terorisme itu adalah jadi bawaan bahwasanya mereka yang memang intoleran, yang berbeda dari mereka salah. Jadi terorisme diajarkan, didoktrin lagi bahwasanya membunuh mereka yang kafir itu adalah perbuatan yang dipuji dalam agamanya sehingga masuk surga. Padahal hal demikian sebenarnya tidak dibenarkan di dalam Islam, sehingga ajaran-ajaran agama yang moderat sangat dibutuhkan bahkan sejak dini. Seperti saya pernah baca artikel, sebuah kutipan bahwasanya dengan pistol kita dapat membunuh teroris, tapi dengan pendidikan yang baik kita dapat membunuh terorisme seperti itu.
Oke, lanjutnya yaitu ekstremis kiri. Ekstremis kiri ini sangat bertentangan dengan ekstremis kanan tadi. Ekstremis kiri adalah mereka yang toleransinya berlebihan. Jadi ekstrim, dengan kata ekstrim tadi, jadi artinya berlebihan. Jadi mereka mentoleran semua agama, bahkan beberapa dari mereka mengatakan bahwa setiap agama itu sama, seperti itu contohnya mungkin. Padahal hal tersebut tidak bisa dibenarkan, bahwa kita ketahui setiap agama itu berbeda, bahkan setiap agama memiliki doktrin tersendiri. Contoh dalil dalam Islam, inna dina indallahil Islam, bahwasanya tidak ada agama yang diridhai Allah kecuali Islam, yang menyatakan dalam hal tersebut agama yang nanti bakal diterima itu adalah hanya Islam, tidak ada agama lain. Mungkin dalam agama lain, teman-teman yang mungkin Kristiani pasti ada dalam ajaran mereka kalimat doktrin. Namun kalimat doktrin ini tidak bisa dijadikan sebuah ajaran yang disebarluaskan di muka umum. Contohnya punya teman Kristen terus bilang agamamu nggak bakal masuk surga, itu tidak boleh, karena itu perbuatan yang ekstrim, itu menunjuk ke ekstrim kanan. Dan ekstrim kiri itu menganggap setiap agama itu sama, seperti itu. Nggak apa-apa kamu mau makan minum alkohol mungkin karena toleransi yang tinggi, nggak apa-apa, karena ini kita saling menghormati, nggak apa-apa ikut minum, itu nggak boleh. Jadi moderasi beragama itu adalah sikap tengah-tengah, toleran namun ada kadarnya. Kadarnya bagaimana? Ya toleran sewajarnya, sebagaimana tidak menyalahi akidah kita dalam beragama. Tidak pula ekstrim kanan yang setiap yang berbeda dengan kita salah. Pokoknya agama lain adalah musuh, orang yang ajarannya beda dengan kita adalah musuh. Tidak demikian. Jadi moderasi agama bersikap di tengah-tengah, adil gitu. Jadi tidak terlalu toleran sehingga kesannya meremehkan agama, tidak juga terlalu keras dengan menyalahkan hal lain. Jadi mereka tetap toleran namun pada kadarnya, saling menghormati namun pada kadarnya yang mana tidak menyalahi akidah mereka dalam beragama, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf, dan teman-teman bisa membenarkan mungkin melewat komen atau apa, karena video ini mungkin saya akan upload di YouTube untuk memenuhi tugas kuliah saya. Oke, demikian saya Ruslan Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.